Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada Jumat sore di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tom Lembong dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Hingga vonis dibacakan, Tom Lembong belum memutuskan langkah banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim akhirnya memvonis Thomas Trikasi Lembong atau yang kerap disapa Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016, dengan pidana kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp750 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara dalam kasus korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai menteri mengabaikan kepentingan masyarakat dan dalam mengambil kebijakan tidak berdasarkan asas kepastian hukum. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi hasil vonis, terdakwa Tom Lembong mengaku kecewa lantaran ia merasa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada dan juga keterangan para saksi yang dihadirkan pihak Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya selama proses persidangan. Ya sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira undang-undang peraturan pemerintah semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok barang penting. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, katanya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Hal senada juga dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Tom Lembong yang menyebut bahwa tidak adanya unsur mens rea atau niat jahat dari kliennya dalam kasus ini. Bahkan Tom Lembong pun disebut tidak menerima sepeser uang pun dari kasus pemberian izin impor gula yang dikeluarkannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini Pak Thomas Trikasi Lembong tidak memiliki niat jahat dalam tindakan ini. Ya, itu satu poin. Lalu yang kedua, kaitan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh hakim tadi, itu hanya mengcopy paste persis dengan tuntutan. Jadi apa yang disampaikan hakim dalam perbuatan melawan hukum tadi tidak sama sekali memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Sementara dalam sidang, vonis yang berlangsung kurang lebih selama 4 jam tersebut juga dihadiri oleh sahabat Tom Lembong, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ditemui seusai sidang, Anies pun mengaku kecewa dengan hasil sidang. Ia pun akan mendukung semua langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong pasca divonis majelis hakim dengan kurungan penjara 4 tahun 6 bulan. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3. Apapun langkah yang akan diambil oleh
Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Hingga vonis usai dibacakan, pihak terdakwa Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya belum memutuskan apakah akan mengambil langkah banding atau tidak. Sehingga majelis hakim memberikan waktu 7 hari untuk melakukan pikir-pikir terlebih dahulu. Tim Liputan, CNN Indonesia.